Iya. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Habib, guru-guru, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Nih kira-kira apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga diri supaya amal-amal kita itu tidak tergerogoti oleh hal-hal yang nggak sengaja dan terbiasa kita lakukan ternyata itu bisa mengurangi segala amal ibadah kita. Gimana Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita sebagai manusia mengikuti aturan Allah, mencari ridhonya Allah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mudah langkah dan jalan kita. Menjalankan aturan Allah, ini yang boleh, ini yang enggak boleh. Ini yang boleh dikerjakan, ini yang harus dijauhin. Melihat, memahaminya, dekat dengan orang-orang yang saleh, dekat dengan orang-orang yang alim, charge keimanan kita, charge diri kita. Jangan melihat orang-orang yang bermaksiat, jangan melihat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, tapi melihatlah kepada surganya Allah, yakni mereka yang dekat dengan Allah. Iqra'ul Quran, bukan hanya di lisan, tapi masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Bukan hanya di lidahnya, tapi diamalkan dalam kehidupannya. Cari ilmunya Allah, belajar hukum-hukumnya Allah, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu hadis, belajar ilmu Quran dan lain sebagainya. Diamalkan, bukan hanya di lidah, bukan hanya di ucapan, tapi telan semuanya dan lakukan dengan perilaku, ucapan, perbuatan, pikiran, hati dan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu saat suatu hari nanti kita akan terbaring kaku, kita akan disolatkan, kita akan dikuburkan dan kita tabassama, tersenyum. Melihat apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, berilmu dan beradab ya Bib ya intinya ya. Nah Ustadz Maulana, gimana caranya supaya kita tuh nggak kesel-kesel nyalahin keadaan aja, supaya bisa kayak Ustadz Maulana lah, lebih banyak positif thinkingnya gitu. Minta tipsnya Ustadz. Bersyukur. Apa artinya syukur? Memanfaatkan, memfungsikan atas apa yang sudah Allah berikan. Sehingga kita fokus atas apa yang Allah berikan, tidak fokus pada apa yang belum kita dapatkan. Apalagi fokus pada apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ridho atas ketakdir, ridho atas ketentuan Allah. Dan berbuatlah karena Allah. Dengan berbuat karena Allah insya Allah aman. Atau katanya ikhlas. Ikhlas berbuat karena Allah. Dan bersyukurlah karena kita terpilih bisa berbuat baik. Harusnya kita senang, kita dipilih Allah untuk bisa berbuat baik. Bukan menjadi penerima. Makanya gini, jaga amal ibadah kita selain menjaga rukunnya, syaratnya, rukunnya dijaga. Karena amal ibadah itu kan naik. Sampai di langit pertama ditanya, nih ditolak. Sampai naik lagi, langit kedua ditolak. Nah, gitu, prosesnya lama. Penyaringan amal ibadah itu lama. Dan apakah bertahan? Belum tentu. Kalau dia muflis, bangkrut. Kenapa? Karena menyakiti hati orang atau zalim, maka hilanglah. Bahkan bisa jadi amal ibadahnya diambil karena suka bergosip, suka ngomongin orang, sehingga habislah atau gibah, habislah amal ibadahnya diambil orang. Oh, jadi intinya bersyukur, ridho dan semua niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Masya That's Allah. right. Silahkan doa Ustadz Syam. Dari apa yang kita dengarkan hari ini, maka kita mengambil pelajaran ternyata yang bisa menggerogoti amal itu berasal dari hati dan juga lisan. Maka hati dan lisan inilah sesuatu yang mesti sangat kita jaga. Hati ini kadangkala riya, hati ini kadangkala sombong, hati ini merasa lebih baik daripada orang lain. Hati ini kadangkala memusyrikkan ataupun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini kadangkala iri dengki, hati ini kadangkala punya perasaan yang ternyata itu mengantarkan kepada perilaku yang tidak baik. Dan juga pintunya adalah lisan. Dari lisan itulah orang bisa jadi munafik, dari lisan itulah orang bisa menjadi pembohong, dari lisan itulah orang kadangkala tidak amanah karena mengumbar janji, dari lisan itulah orang kadangkala menzalimi orang lain. Maka seluruh anggota tubuh akan berkata kepada lisan, wahai lisan, ya lisan, hari ini tolonglah hati-hati. Kalau engkau baik kami ikutan baik, tapi kalau engkau hari ini
ini membuka pintu keburukan, maka kami organ yang lain bisa menjadi melakukan hal yang buruk. Tangan ini kadangkala berantem karena lisan yang memulai. Kaki ini kadangkala menginjak orang lain karena lisan yang memulai. Daripada anggota tubuh yang lain kadangkala berbuat jahat karena dimulai oleh lisannya. Maka lisan dan hati inilah yang perlu kita perhatikan agar tidak tergerogoti daripada amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Terima rukuk sujud kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Terima setiap huruf bacaan Al-Quran kami ya Allah. Dan bersihkanlah kami daripada penyakit hati yang bisa menggerogoti amal kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Teguhkan hati kami dalam beribadah hanya padamu dan ketaatan untukmu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru-guru kami, ilmunya pada pagi hari ini insya Allah membuat kita bisa menjadi menteladani ilmu-ilmu pada hari ini sehingga kita bisa terbebas dari kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang dapat menggerogoti segala amal kebaikan kita. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi besok tetap di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.